sebuah kafe di Kuala Lumpur, malam hari. Suasana kafe temaram. Raka dan Rati duduk berdua di meja outdoor. Tiba-tiba Om Bimo datang bersama Roni. Wajah mereka tegang. Raka, Rati, aku butuh bantuan kalian. Ini tentang kematian Sarah, pacarnya Dani, kakak Roni. Esoknya di Bandara Kuala Lumpur pagi hari. Keempatnya bertemu. Roni masih terlihat murung. Mereka check-in dan masuk ke ruang tunggu. Rati mulai merasakan aura kematian yang belum tenang di sekitar Roni. Pesawat take off menuju Jakarta. Rati duduk di samping Om Bimo. Raka di dekat jendela, membuat sketsa makhluk bersayap merah yang muncul dalam visinya. Kata Om Bimo, Sarah mati mendadak, ditemukan tergenggam HP, ekspresi seperti ketakutan. Raka menggambar wajah setengah manusia, setengah iblis. Malam hari di rumah keluarga Raka dan Rati. Raka dan Rati kembali ke rumah mewah mereka di Jakarta. Di ruang kerja, mereka mulai meneliti data kematian Sarah. Tidak ada jejak manusia, tapi aura kematian yang kuat, seperti bekas pintu dimensi astral yang terbuka. Esoknya di kosan tempat Sarah meninggal, Raka dan Roni menyamar sebagai penyewa baru. Raka membawa kamera termal dan kristal aura. Aura kematian masih menempel di kamar Sarah. Udara terasa berat. Rati mendapatkan penglihatan goib. Rati menyentuh kasur bekas Sarah. Tubuhnya kejang dan matanya membiru. Ia melihat sekilas sosok iblis dengan tanduk merah berdiri di jendela kamar. Rati berbisik, ada sesuatu dari dunia tamam yang ikut masuk. Proses interogasi ibu kos. Raka dan Roni berbincang dengan ibu kos. Wajahnya gugup saat ditanya tentang malam kematian Sarah. Raka bertanya, apakah ada suara aneh terdengar malam itu, Bu? Ibu kos menjawab, hanya seperti orang tertawa. Tapi saya pikir TV. Ritual Raka menggambar dunia lain. Raka memejamkan mata, menggambar sebuah ruangan gelap dengan pintu raksasa dan sosok merah berambut api di baliknya. Tempat ini bukan dari dunia kita. Ini adalah ruang transit antara dunia iblis dan manusia. Roni melihat penampakan Sarah. Saat Roni sendirian di kamar kos, bayangan Sarah muncul di cermin. Ia menangis dan menunjuk ke arah lantai. Pesan dari arwah, ada sesuatu di bawah, penemuan raja terkutuk. Raka menggali lantai di bawah kasur Sarah dan menemukan gulungan raja penuh tulisan kuno dan darah kering. Raka berkata, ini bukan raja biasa, ini perangkap roh. Rati melihat penghuni kos, lain terganggu. Rati menolong penghuni kos lain yang kesurupan. Dalam tubuhnya, makhluk itu mengaku anak buah Rabasa. Kata sosok yang merasuk ke dalam tubuh, Rabasa sudah mulai membuka celah. Sarah hanya permulaan. Penyusupan ke rumah Pak Kosan. Raka dan Roni menyelinap ke rumah Pak Kos malam hari. Mereka menemukan ruang rahasia berisi altar, boneka, dan darah. Pak Kos ternyata pengikut Tamam, dan Rabasa telah merasukinya. Raka melawan dengan lukisan. Lukisan Raka mulai hidup. Sosok iblis dalam gambar keluar dan menyerang Raka. Raka menahan dengan kuas suci dari ayahnya. Raka berkata, ini bukan sekadar seni, ini jendela roh. Rati melakukan ritual pemanggil cahaya. Di tengah malam,
Rati memanggil penjaga cahaya untuk membuka fakta kematian Sarah. Tiba-tiba, sosok Sarah muncul, menunjuk arah Pak Kos dan berkata, "Dia yang membiarkanku mati." Konfrontasi dengan Pak Kos. Pak Kos kerasukan Rabasa. Wajahnya berubah menyeramkan, matanya merah menyala. Pak Kos dengan suara si Rabasa berkata, "Kalian terlalu jauh. Tamam akan datang." Pertarungan astral terjadi. Rati memanggil kekuatan magisnya. Raka membuka dimensi lukisan. Rabasa muncul dalam wujud pangeran iblis dan menyerang. Aura neraka memenuhi kamar kos. Pertarungan sihir dan seni astral terjadi dalam dua dunia. Pengorbanan Raka. Raka membuat lukisan terakhir, pintu penjara astral untuk Rabasa. Tapi untuk menguncinya, ia harus menyatu dalam lukisan itu. Raka, kalau aku tidak kembali jaga Rati dan dunia ini. Rabasa terkurung. Pak Kos roboh. Raka tidak sadarkan diri, namun tubuhnya masih hidup. Jiwanya tertahan di dimensi lukisan. Rati menangis. "Kau penyelamat dunia, Kak Raka." Om Bimo datang dengan info baru. Om Bimo membawa jimat dari ayah Raka. Konon bisa membangkitkan jiwa dari dimensi seni. Mereka berharap Raka bisa kembali. Om Bimo, tapi ada harga yang harus dibayar. Raka terbangun, matanya menyala sedikit. Di lukisan di ruang kerja, sosok Rabasa kini menjadi patung batu. Kasus astral kali ini selesai. Tapi perang dengan Tamam baru saja dimulai. Apakah Rabasa si pangeran iblis bebas dan bisa berulah kembali mengganggu kehidupan manusia? Tonton episode selanjutnya. Bantu like, komen, share, posting ulang videonya, follow dan subscribe channel Rasian Asrar.